akan membahas tentang perencanaan. Perencanaan itu apa? Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai dengan menentukan berbagai tahapan yang diperlukan berupa barang yang terdapat pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada tugas dari perencanaan. Yang pertama itu untuk menetapkan tujuan-tujuan dan standar-standar yang akan digunakan untuk memudahkan pengawasan. Yang kedua, untuk menghindari atau setidaknya itu memperkecil tumpang tindih dan pemborosan terhadap suatu barang. Yang ketiga, untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Yang keempat, memberikan pengarahan kepada administrator maupun non-administrator. Nah, pada perencanaan ini terdapat barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai itu apa? Barang habis pakai merupakan barang yang jangka waktu pemakaiannya hanya sebentar dan habis apabila dipakai. Sedangkan barang tak habis pakai merupakan barang yang jangka waktu penggunaannya itu lama dan tahan lama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Bu. Ya, Aziza mau nanya tentang apa? Pertama saya mau menanyakan contoh barang habis pakai dan tidak habis pakai. Nah, itu bagus, pertanyaan yang bagus. Contoh dari barang habis pakai yaitu barang yang sekali pakai seperti pensil, spidol, tinta, kertas. Nah, itu kan semua kalau kita gunakan akan habis pakai. Sedangkan contoh dari barang tidak habis pakai yaitu seperti misalnya bangunan, kursi, meja. Nah, itu kan jangka waktu penggunaannya lama. Nah, seperti itu, paham? Bu. Pertanyaan kedua. Selanjutnya, kita membahas tentang pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang untuk pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Nah, proses pelaksanaan pengadaan barang ini mulai dari fungsi perencanaan dan menentukan pembiayaan barang berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi pengadaan itu menentukan barang-barang apa saja yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang tersebut. Nah, selanjutnya di pengadaan barang itu terdapat 3 sistem. Yang pertama sentralisasi, desentralisasi, dan campuran. Sentralisasi itu merupakan sistem pengadaan barang secara terpusat, yaitu berada di bagian pusat suatu perusahaan. Sedangkan desentralisasi yaitu setiap bagian diberi wewenang untuk mengadakan pengadaan barang yang mereka butuhkan di bagian tersebut. Sedangkan campuran yaitu merupakan gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Apakah sudah paham mengenai sistem pengadaan? Sudah. Ya, baik. Selanjutnya kita membahas tentang penyimpanan. Nah, penyimpanan itu merupakan kegiatan penerimaan barang yang telah dilakukan pada bagian pengadaan, kemudian disimpan, dan kemudian akan kita distribusikan kepada bagian yang membutuhkan. Nah, sebelumnya itu ada pengiriman, yaitu fungsi pengiriman ini perlu dilakukan karena untuk mengadakan suatu barang membutuhkan pengiriman dari penyedia barang. Nah, mengirimkan barangnya itu dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, maupun udara, tergantung barang yang kita butuhkan itu. Nah, kita sudah membahas tentang 3, yaitu perencanaan, pengadaan, penyimpanan. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, selanjutnya
kita akan membahas penyimpanan atau fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan yaitu kegiatan melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan barang, dan pengeluaran dari tempat penyimpanan. Fungsi ini dilakukan agar barang-barang tersebut itu terkontrol dan dapat digunakan dalam waktu yang lama secara maksimal. Nah, kemudian di fungsi penyimpanan itu kita harus memperhatikan di mana barang di situ disimpan. Ya, mau tanya tentang apa? Pertanyaan kedua, apakah terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan barang? Ya, tentu dalam suatu penyimpanan barang itu harus memperhatikan atau terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan. Ya, seperti yang pertama itu pemilihan lokasi, yang kedua jenis barang, yang ketiga pengaturan barang, dan yang keempat itu prosedur dan sistem penyimpanan barang. Yang pertama pemilihan lokasi. Jadi ketika menyimpan barang itu kita harus memperhatikan lokasinya, apakah memungkinkan untuk kita menyimpan barang sehingga barang tersebut dapat aman. Yang kedua jenis barang, kita harus memperhatikan jenis-jenis barang, apakah barang itu mudah pecah atau misalkan tidak tahan dengan air. Kita harus memperhatikan dari jenis barang itu. Yang ketiga pengaturan barang, kita harus mengatur penyimpanan setiap barang tersebut agar mudah diketemukan juga apabila suatu saat dibutuhkan. Nah, yang terakhir itu prosedur dan sistem penyimpanan barang yang baik. Nah, sudah paham Aziza? Iya, sudah. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan membahas tentang pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu apa? Pemeliharaan itu merupakan proses setelah kita melakukan pengadaan, terus barang itu kita dapatkan, kemudian disimpan, kemudian kita lakukan penyaluran kepada bagian yang membutuhkan. Nah, selanjutnya itu dilakukan pemeliharaan agar barang tersebut dapat digunakan dengan baik. Nah, fungsi pemeliharaan ini merupakan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, serta menjamin jangka waktu pemakaian barang agar mencapai batas waktu yang optimal. Nah, pemeliharaan itu jadi sangat penting untuk kita lakukan. Cara pemeliharaan barang itu juga ada dua. Yang pertama, preventif dan represif. Preventif disebut juga dengan perawatan pencegahan, yaitu di mana perawatan dilakukan sebelum barang mengalami kerusakan. Sedangkan represif yang disebut juga dengan perawatan perbaikan, yaitu perawatan dilakukan setelah barang mengalami kerusakan. Baik, itu pembahasan kita mengenai perencanaan, pengertian dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan. Kita telah membahas tentang pengertian dari fungsi-fungsi tersebut dan juga tujuan-tujuannya. Nah, apakah sudah paham semua materi yang telah saya sampaikan? Sudah, Bu. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian jawab. Cukup satu pertanyaan. Pertanyaannya yaitu sebutkan barang-barang, baik itu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, yang ada di ruangan dalam sekolahan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ibu jawab, Bu. Contoh barang-barang habis pakai dan tidak habis pakai. Yang satu, barang habis pakai seperti ATK, buku, spidol,
pensil, pulpen, kertas, penghapus, dan tinta. Dan kedua, barang tidak habis pakai, meja, kursi, lemari, papan, dan ruang, gunting, dan ID Ya, card. betul sekali. Jadi kalian semua sudah paham ya dari semua proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan. Dan kalian juga sudah dapat memberikan contoh-contoh dari barang habis pakai dan tidak habis pakai.